Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yana Nuriana, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tahap konstruksi pada disiplin testing serta video tutorial penggunaan aplikasi pengelolaan data keuangan Bendahara SMK Muhammadiyah 2 Kadungora. Langsung saja di sini, setelah membuka aplikasi maka akan langsung memasuki jendela login. Jendela login ini dapat diakses oleh kedua aktor, yaitu bendahara dan kepala sekolah. Namun untuk login hanya dapat dilakukan oleh bendahara. Kepala sekolah hanya dapat mengakses hasil laporan. Ya, di sini saya akan berperan sebagai aktor bendahara, di mana saya terlebih dahulu harus login. Untuk login maka kita harus memasukkan ID dan password. Yang pertama kita masukkan ID. ID ini sudah tercatat di database ya, dan passwordnya juga sama. Setelah memasukkan ID dan password, kita pilih saja atau tekan saja tombol login. Setelah memasuki tombol login, hasilnya sesuai dengan harapan. Selanjutnya akan menuju ke form atau jendela menu utama. Selanjutnya pada menu utama, di sini ada 4 kategori atau 4 tindakan yang dapat dilakukan oleh bendahara. Yang pertama adalah uang masuk, untuk menginput atau mengelola data uang masuk. Yang kedua, uang keluar, untuk menginput atau mengelola data uang keluar. Yang ketiga, laporan keuangan, untuk melihat laporan keuangan, dan ubah password untuk mengubah password. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memilih uang masuk. Ketika menekan uang masuk, maka akan menuju ke jendela data uang masuk. Di sini kita dapat menginputkan data uang masuk. Selanjutnya kita pilih data uang keluar atau tombol uang keluar yang akan tertuju ke jendela data uang keluar untuk mengelola data uang keluar. Selanjutnya tombol laporan keuangan untuk melihat laporan keuangan. Di sini ada berdasarkan laporan masuk, laporan uang masuk, laporan uang keluar, dan laporan saldo. Dan yang terakhir adalah tombol ubah password. Di sini kita dapat mengubah password. Ya, selanjutnya pada jendela uang masuk, di sini bendahara dapat mengelola data uang masuk. Data tersebut diantaranya adalah terdiri dari nomor input, jumlah nominal, asal uang, tanggal masuk, keterangan, semester, tahun ajar, dan tanggal simpan. Adapun operasinya diantaranya adalah simpan data, hapus data, ubah data, cari data, dan membersihkan data dari default. Selanjutnya kita akan menginputkan data. Kita masukkan nomor input, UM untuk uang masuk, 16 untuk tahun, 2 untuk semester, dan 3 untuk yang ketiga kalinya. Karena di sini sebelumnya tidak menunjukkan 02, ini berarti 03. Yang selanjutnya nomor nominal, jumlah nominal kita masukkan 150.000. Asal uang kita masukkan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya tanggal masuk kita masukkan tanggal 17 bulan 6 tahun 2016. Keterangan kita masukkan dan buku semester genap, tahun ajar 2015-2016, dan ini otomatis ya mengikuti tanggal sekarang, tanggal simpan atau tanggal update, karena ini masuknya kemarin. Untuk menyimpan kita pilih tombol simpan.
Data berhasil disimpan, kita bisa lihat datanya telah masuk ke database. Selanjutnya untuk mengubah data, kita pilih data yang mau diubah. Misalkan ini ternyata uangnya itu 5 juta, 1.500.000, kita ubah saja, maka berhasil diubah. Selanjutnya kita cari data. Untuk mencari data kita memasukkan nomor input uang masuk, misalkan OM 16.201, maka akan tampil di sini. Yang selanjutnya bersih, untuk membersihkan seluruh data yang telah diinput. Yang selanjutnya hapus, untuk menghapus kita pilih salah satu, misalkan mau menghapus untuk ini, kita pilih saja hapus, maka data telah terhapus dan hilang dari database. Selanjutnya jendela uang keluar, hampir sama seperti jendela uang masuk. Pada jendela uang keluar ini kita atau bendahara dapat mengelola data uang keluar yang terdiri dari data-data nomor output, jumlah nominal, tujuan uang, tanggal keluar, dan sebagainya, serta operasi yang sama yaitu simpan, hapus, ubah, cari, dan bersih. Oke, selanjutnya kita coba untuk menginputkan data. Selanjutnya inputkan nomor output. Buka untuk waktu keluar, 16 untuk tahun, 2 untuk semester, dan 3 untuk yang ketiga kali. Masukkan jumlah nominal, misalkan 300.000. Tujuan kita tuliskan saja ke bagian siswaan. Tanggal keluar otomatis yang menyarankan, tapi kalau mau diubah kita bisa. Selanjutnya keterangan uangnya akan digunakan untuk apa, misalkan untuk study tour. Pilih semester, kita pilih ganjil saja untuk mencoba, dan tahun aja 2016 kita simpan. Coba data berhasil disimpan ke database. Selanjutnya untuk mengubah, misalkan ininya jadi 3 juta, maka pilih ubah dan data terubah. Selanjutnya untuk mencari, kita masukkan kode outputnya, nomor outputnya. Tidak ada karena salah menginputkan. Nah, coba sekali lagi. Buka 16.203. Data telah muncul, dan selanjutnya kita bersihkan. Untuk menghapus kita pilih datanya dan pilih hapus, maka data akan terhapus. Selanjutnya adalah jendela laporan keuangan. Pada jendela ini bendahara dapat melakukan atau melihat data laporan keuangan, diantaranya adalah laporan uang masuk, laporan uang keluar, dan laporan saldo. Kita mencoba saja untuk laporan uang masuk, pilih laporan keseluruhan, tunggu beberapa saat sehingga nanti akan muncul seperti ini. Karena datanya baru ada 2, maka yang muncul dari database. Pada laporan ini bendahara dapat menyimpan berupa file PDF dan sebagainya.
juga dapat mencetak langsung. Selanjutnya kita pilih laporan berdasarkan tahun ajar. Kita masukkan tahun ajarnya tahun 2015 2016, maka akan muncul berdasarkan tahun ajar. Berdasarkan tahun ajar yang dicarinya. Terus selanjutnya berdasarkan semester dan tahun ajar. Kita masukkan semester, bukan semester ganjil dan tahun 2015-2016. Maka yang muncul ada satu semester ganjil dan tahun ajar 2016. Sama seperti laporan uang masuk, laporan uang keluar juga kita pilih laporan keseluruhan. Maka akan tampil, dapat mencetak dan menyimpan. Selanjutnya laporan berdasarkan tahun ajar, kita pilih 2015-2016. Data akan muncul berdasarkan tahun ajar. Dan yang selanjutnya laporan berdasarkan semester dan tahun ajar, kita pilih semesternya semester 2 dan tahun ajarnya 2015-2016. Akan muncul berdasarkan semester dan tahun ajar, semester genap dan tahun ajar 2015-2016. Oke, selanjutnya pada laporan saldo ini, karena programnya masih mengalami belum 100% rampung, maka untuk laporan saldo kita ketika dipilih maka tidak akan muncul karena belum rampung. Sekian dari laporan keuangan ini. Selanjutnya jendela ubah password. Pada jendela ini bendahara dapat mengubah password dari ID yang telah ada yang tersimpan di database. Untuk sekarang kita akan mengubah untuk password dari bendahara 1. Dimana passwordnya yang tadinya 12345 kita ubah. Jadi kita pilih dulu yang pertama bendahara 1, terus ubah menjadi misalkan ABC. Kita pilih ubah, maka data berhasil diubah menjadi ABCD. Ya, selanjutnya saya akan bertindak sebagai kepala sekolah. Di sini kepala sekolah tidak dapat login karena yang dapat login adalah bendahara dan yang tahu ID password itu hanya bendahara. Jadi kepala sekolah hanya melihat laporan data keuangan saja. Selanjutnya kepala sekolah dapat memilih atau menekan tombol lihat laporan, maka akan tampil laporan sama seperti bendahara tadi, dapat melihat laporan uang masuk, laporan uang keluar, dan laporan saldo. Sekian penjelasan mengenai tahap construction, tepatnya pada disiplin testing. Mohon maaf apabila penjelasan ini kurang jelas atau ada kesalahan sesuatu. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.